Sejarah heliosentrisme, perjalanan menuju pemahaman modern, tata surya. Heliosentrisme adalah model astronomi yang menyatakan bahwa matahari berada di pusat tata surya, sementara planet-planet termasuk bumi mengelilinginya. Konsep ini berkembang dari teori awal hingga menjadi dasar ilmu astronomi modern. Sumber, gagasan awal Aristarchus Samos, bab ketiga SM. Seorang astronom Yunani, Aristarchus dari Samos adalah orang pertama yang diketahui mengusulkan model heliosentris. Ia berpendapat bahwa matahari berada di pusat alam semesta, bumi dan planet lain mengorbit matahari. Bumi juga berputar pada porosnya. Namun, gagasannya tidak diterima secara luas karena kurangnya bukti observasional dan karena filsafat Aristotelian yang dominan saat itu lebih mendukung model geosentris. 2. Dominasi model geosentris, abad kedua EMS. Selama lebih dari 1000 tahun, model geosentris yang dikembangkan oleh Dios Ptolemy dalam bukunya Almagest menjadi pandangan yang diterima. Model ini menyatakan bahwa bumi berada di pusat alam semesta, matahari, bulan, dan planet-planet bergerak dalam orbit mengelilingi bumi. Model ini didukung oleh J. Naspo Tokorteganger, Forsprep Slumworting Diwardigemuaranamharas itu. Revolusi Kopernikus, awal tantangan terhadap geosentrisme, abad ke-19. Pada tahun 1943, Nicolaus Copernicus menerbitkan De Revolutionibus Orbium Coelestium yang mengusulkan kembali model heliosentris dengan argumen berikut. Matahari berada di pusat tata surya, bumi dan planet-planet lain bergerak mengelilingi matahari dalam orbit melingkar. Bumi berputar pada porosnya setiap 24 jam, menyebabkan siang dan malam. Gerakan planet yang terlihat dari bumi dapat dijelaskan lebih baik dibandingkan model geosentris. Meskipun model Copernicus lebih sederhana dan elegan, ia tetap tidak sempurna karena menghasilkan orbit berbentuk lingkaran yang tidak sesuai dengan pengamatan astronomi. 4. Bukti kuat dari Kepler dan Galileo, abad ke-19. Dua ilmuwan besar, Johannes Kepler dan Galileo Galilei, memberikan bukti yang memperkuat model heliosentris. Galileo Galilei, observasi dengan teleskop. Dengan teleskop yang ia kembangkan, Galileo menemukan beberapa bukti penting. 4 bulan utama Jupiter, Io, Europa, Ganymede, Callisto, yang menunjukkan bahwa semua benda langit mengorbit bumi. Fase Venus yang hanya mungkin terjadi jika Venus mengorbit matahari, bukan bumi. Permukaan bulan yang tidak rata dan bintik matahari, yang membantah gagasan bahwa benda langit sempurna dan tidak berubah. Karena temuan ini, Galileo ditentang oleh Gereja Katolik dan akhirnya dipaksa untuk menyangkal dukungannya terhadap heliosentrisme. 5. Pembuktian oleh Isaac Newton, abad ke-11. Meskipun Kepler dan Galileo memberikan bukti observasional, model heliosentris baru benar-benar dibuktikan secara fisik oleh Isaac Newton melalui hukum gravitasinya yang dijelaskan dalam Principia Mathematica di 1967. Newton menyatakan bahwa semua benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya gravitasi. Matahari, karena masanya yang besar, memiliki gaya gravitasi yang cukup kuat untuk menarik planet-planet ke dalam orbit elips. Hukum gerak Newton menjelaskan bagaimana planet tetap bergerak dalam orbitnya tanpa perlu mekanisme tambahan seperti spheres dalam model Ptolemaios. Hukum gravitasi Newton memberikan dasar matematis yang kuat untuk model heliosentris, mengakhiri perdebatan panjang tentang struktur tata surya. 6. Penerimaan heliosentrisme dan dampaknya dalam astronomi modern. Pada abad ke-18 dan 19, heliosentrisme sepenuhnya diterima oleh komunitas ilmiah. Beberapa perkembangan lebih lanjut meliputi pengukuran jarak antar planet dengan lebih akurat, pemahaman bahwa matahari sendiri hanyalah salah satu dari miliaran bintang di galaksi, revolusi dalam astrofisika dengan teori relativitas Einstein yang memperjelas konsep gravitasi dalam skala besar. Heliosentrisme tidak hanya mengubah cara manusia memahami tata surya, tetapi juga membuka jalan bagi eksplorasi ruang angkasa dan pencarian kehidupan di luar bumi. Kesimpulan heliosentrisme mengalami perjalanan panjang dari ide Aristarchus yang diabaikan, dominasi model geosentris Ptolemaios, hingga revolusi Copernicus yang membuka jalan bagi Kepler, Galileo, dan Newton untuk membuktikannya secara ilmiah. Model ini akhirnya diterima sebagai dasar astronomi modern, mengubah cara kita memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.